Nama saya Bunga Cinta Lestari. Rumusan masalah. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam kegiatan ekspor-impor? Apa saja kegunaan dokumen-dokumen tersebut? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam dokumen? Purchase order yaitu dokumen resmi yang berisi penawaran dari pembeli kepada pemasok untuk membeli produk atau layanan. PO merupakan dokumen penting yang berisi rincian barang dan jasa yang dibeli. Contoh PO: di dalam PO terdapat tanggal dibuatnya, nama customer, nama barang, jarak, kuantitas, harga, jenis pengiriman. Bisa dilihat di sini ada seorang bernama Ginta memesan lightstick yang beratnya 500 gram dan dia berada di Jakarta Timur. Dia memesan 5 pieces yang satu piecesnya seharga 500.000 dengan jenis pengiriman regular. Invoice atau tagihan adalah dokumen yang berisi penagihan pembayaran dari penjual kepada pembeli atau pemberi jasa kepada penerima jasa. Invoice berfungsi sebagai bukti transaksi dan permintaan pembayaran. Contoh invoice. Ini merupakan contoh invoice. Hal-hal yang ada di sini hampir sama dengan PO. Hanya saja untuk barang yang dikirim di lokal dan internasional harus dipisah. Kemudian di invoice dicantumkan juga total keseluruhan harga barang dan dijumlah dengan harga pajak. Surat jalan ialah sebuah berkas penting yang merupakan dokumen wajib yang digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau institusi dalam aktivitas pengiriman barang. Biasanya surat jalan ini dibawa oleh driver dari pabrik pengirim ke pabrik penerima atau dari tempat muat menuju tempat bongkar. Contoh surat jalan. Bisa dilihat di surat jalan terdapat nama, telepon, alamat penerima, kemudian nomor invoice, tanggal dibuatnya, dan nama perusahaan ekspedisi. Lalu di surat jalan juga dibutuhkan tanda tangan penerima sebagai bukti barang diterima, juga nama pengirim dan petugas gudang. Surat perintah muat. Surat perintah muat adalah surat perintah untuk mempersiapkan barang untuk dimuat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam surat pemerintah muat terdapat bagian seperti jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama pengemudi, dan plat nomor. Contoh surat perintah muat, hal yang perlu dicantumkan di sini adalah: pertama, tanggal dibuatnya dan tanggal kapan suratnya akan dibutuhkan. Terdapat juga nama dan nomor perusahaan ekspedisi yang bersangkutan, kemudian nama dan nomor telepon pengemudi, dan plat
kendaraan yang digunakan. Shipping instruction merupakan perintah pengapalan barang dan ditunjukkan kepada agen perwakilan dari kapal yang akan mengangkut barang tersebut. Shipping instruction dibuat oleh shipper untuk memesan ruang kapal dan kontainer serta memuat data-data sebagai dasar pembuatan bill of lading. Contoh shipping instruction bisa dilihat contoh di shipping instruction ini. Terdapat nama dan alamat perusahaan pengirim, juga nama alamat penerima, lalu ada pelabuhan pengirim dan pelabuhan tujuan. Kemudian ada juga ukuran dan jenis kontainer yang digunakan. Ini merupakan grafik dari PO yang telah kita buat. Grafik pertama berdasarkan jenis pengiriman yang dipilih customer. Customer lebih banyak memilih jenis regular. Bisa dilihat ada 40% customer yang memilih regular. Kemudian 30% yang memilih jenis pengiriman next day. Dan 30% juga memilih same day. Grafik yang kedua berdasarkan lokasi tujuannya. Kita membagi lokasi tujuannya menjadi dua, yaitu lokasi tujuan internasional dan lokasi tujuan internasional. Dari PO yang kita buat ada 50% tujuan lokal dan 50% tujuan internasional.